Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dan prinsip kerja dari instruksi timer, counter, compare, up, down, default, DIFD, move, shift, penggunaan plus, increment dalam kurung plus, dan decrement. Instruksi timer. Timer adalah sebuah perintah perhitungan waktu, sehingga dengan adanya perintah timer tersebut kita dapat menunda waktu, membatasi durasi atau memberi jeda operasi suatu proses. Yang kedua yaitu counter. Counter sendiri itu adalah pencaca atau penghitung. Jika pada sistem kontrol, counter merupakan device yang mengontrol aliran arus listrik, samanya dengan timer. Kedua device ini disusun dengan nilai konstanta untuk mengkonfigurasikan instruksi dari device. Instruksi counter pada PLC memiliki dua input, yaitu ada pulse input dan reset input. Kita pulse input itu sendiri yaitu berupa pulse input yang digunakan untuk memberikan kejadian. Dengan mengatur berapa kejadian yang diinginkan, maka relay counter akan aktif. Yang kedua yaitu reset input. Reset input ini digunakan untuk mengatur ulang perhitungan counter ke keadaan awal. Kalau timer akan reset dengan menghilangkan sumber inputnya, berbeda dengan counter. Counter akan reset jika bagian reset input diberi tegangan atau diberikan logika 1. Counter ini cukup unik karena untuk membukanya harus membentuk pulse supaya counter dapat melakukan perhitungan. Setelah coil dari counter aktif, relay counter dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan output. Next, yaitu compare. Instruksi perbandingan pada program PLC disediakan untuk membandingkan dua nilai data. Instruksi perbandingan yang disukai ini adalah compare, baik data dengan panjang 1 word maupun 2 word atau long data. Yang perlu dipastikan adalah dua jenis data yang dibandingkan memiliki panjang data yang sama dan tipe data yang sama. Instruksi perbandingan atau compare memiliki dua komponen utama, yaitu perintah perbandingan, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain, dan output. Output tersebut akan on saat logika program dari instruksi perbandingan itu dan next ada default, yaitu different up, akan memberikan pulse high on dalam sekejap hanya beberapa milisekund. Ketika terjadi perubahan dari off ke on, misalnya ketika kita menekan tombol atau button dan menahannya, maka default akan memberikan pulsa hanya sekali saat pertama kali on, langsung memberikan pulse high saat pertama on. Tidak akan berpengaruh terhadap berapa lama kita menahannya, hanya sekali memberikan pulse high. Contoh pemanfaatannya untuk mengcounter barang yang berhenti di depan sensor dalam waktu lama, sehingga perhitungannya dilakukan waktu awal terkena sensor, bukan menunggu barang lewat. Selanjutnya itu DIFD, yaitu prinsip kerja instruksi DIFD. Bit menjadi on untuk satu siklus saat transisi dari on ke off. DIFD atau differential down akan memberikan kondisi pulse high saat terjadi perubahan on ke off. Misalnya ketika kita menekan tombol atau button dan menahannya, maka DIFD akan memberikan pulsa high saat kita melepas tombolnya, pulsa high saat saklar dilepas. Jadi DIFD tidak akan memberikan sinyal high apabila kita menahan tombol. Contoh pemanfaatannya ketika membuat aplikasi gerbang otomatis. Tentu kita akan mengatur agar pintu tertutup saat mobil sudah masuk. Otomatis pembacaan on dilakukan saat mobil meninggalkan sensor. Ya baik, next yaitu move. Prinsip kerja instruksi move atau move dalam kurung 021 adalah instruksi untuk memindahkan data dengan kapasitas 1 word atau 16 bit tanpa merubah status data tersebut. Sedangkan MOVL atau MOVL dalam kurung 498 adalah instruksi untuk memindahkan data dengan kapasitas 2 word atau 32 bit. Selanjutnya yaitu shift. Prinsip kerja instruksi shift. Instruksi shift digunakan untuk menggeser bit dalam area memori. Penggeserannya dilakukan dari bit terendah ke bit tertinggi. Instruksi SFT dalam kurung 010 memiliki dua parameter, yaitu starting word dan end word. Starting word dan end word harus dalam data area yang sama. Data akan digeser dimulai dari starting word ke end word. Selanjutnya yaitu increment dalam kurung plus. Prinsip kerja instruksi increment ini fungsinya untuk instruksi increment digunakan
Jika diinginkan penambahan data pada alamat next 11 sesaat setelah data input berubah nilainya. Baik, selanjutnya yaitu decrement. Decrement sendiri itu fungsi kerjanya berfungsi untuk mengurangi satu nilai pada operan bertipe word. Operan dalam hal ini bisa salah satu dari register GR, SR, AR, DM, HR, dan LR. Jika kondisi eksekusi instruksi DEC dalam kurung 39 terpenuhi, maka nilai operan akan dikurangi 1 tanpa mempengaruhi bit flag carry dalam kurung C. Instruksi ini termasuk salah satu instruksi yang dapat didiferensiasi. Jika DEC 38 tidak didiferensiasi, maka selama kondisi eksekusinya terpenuhi, nilai operan akan bertambah satu setiap siklusnya. Jika dibutuhkan untuk menguji instruksi DEC 39 sekali saja selama kondisi eksekusi terpenuhi, maka digunakan instruksi DEC 38 yang didiferensiasi atau dengan menggabungkan instruksi DEC 38 dengan instruksi DIFU 13 atau DIFD 14. Baik, sekian. Terima kasih.